Shalom, kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dan selamat beribadah. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di dalam bulan Juli lalu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing, menyerahkan diri kepada Tuhan. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 219 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama
Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sekali langit dan bumi. Amin. Demikian sabda Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memperlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu di hidup kami sehari-hari dan tidak digoyahkan apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Kita mendengarkan kor pujian dari anak sekolah minggu.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 tambah 5. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini tertulis dalam Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan kor pujian dari PP Remaja. Puji Tuhan, pujilah jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan bercapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian biarlah semua yang bernafas memuji muliakan namanya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-puji Allahmu, hai Sion.
Biarlah semua yang bernafas memuji muliakan nama-Nya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah lamu, hai Sion. Hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan cerancap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji muliakan nama-Nya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah lamu, hai Sion. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan cerancap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan nama-Nya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah lamu, hai Sion. Hai Sion. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, yang Maha Pengasih,
kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, yang dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala pemberontakan dosamu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Ina Ester. Satu, dua, tiga, ya. Sayu tatapu Malia, gaor do galumbangi, soluki sana englonong do, Jesus do kalua. Urana
Kita bernyanyi dari PKJ nomor 127 ayat 1 tambah 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup tertulis dalam Tita yang pertama sampai dengan Tita yang keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau ditaati. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian titah Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kor Ama Agape. Sai sumusur hani pada tidur, sudinana adong di tanoo, ai so adong nahut di tanoo. Sai namu ado subinana aro idabu mabu mai akana mangir bangi
Nao Toto Namo Rabun Marpugus Napugusi Bui Mamora Nasamapun Marlia Naliai Bui Marsangap Aiso Adum Nahot Dison Aisu Bui Dona Totong Namo Rabun Marpugus Napugusi Bui Mamora Nasamapun Marlia Naliai Bui Marsangap Aiso Adum Nahot Dison Aisu Bui Dona Totong Saimu Bado Sude Saimu Bado Sude Asa Sude Ure Pasabang Maroha Aposide Batam Asa Sonang Roha. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 sampai 2. Yesus datang ke dunia.
kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah pengasih dan pemurah, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi penyembahan yang memuliakan nama-Mu dan berkat kekuatan kepada kami umat-Mu. Saat ini kami berdoa untuk seluruh gereja-Mu di muka bumi ini. Kiranya dapat menjadi garam dan terang di tempat gereja-Mu berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, berkatilah ya Tuhan Bapak Presiden kami dan semua pemerintahan sampai ke tingkat desa. Kiranya melakukan pengabdian dan pelayanan dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk perekonomian kami dan daerah-daerah yang mungkin terkena bencana. Kiranya Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk generasi muda, gereja-Mu dan bangsa ini. Kiranya Tuhan berkenan menuntun gereja ke jalan yang berkenan kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk TV Nusantara dan semua pekerjanya. Tuhan berkati agar menjadi media yang membawa berkat bagi banyak orang. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk gereja kami GKP Lubuk Sikam. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan gereja-Mu dan program pembangunan yang sedang kami gumuli. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan dan Tuhan kabulkan sesuai kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 15 ayat 1. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saat ini aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun berada, Tuhan datang di tengah-tengah kita saat ini menyampaikan firman kebenaran yang menjadi sumber kehidupan bagi kita, yang tertulis di dalam Kolose pasal 3, dimulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Horas. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini kita telah memasuki minggu ke-7 setelah minggu Trinitatis. Dan ajakan firman Tuhan di dalam topik khotbah ataupun tema khotbah mengajak umat Tuhan sekalian, mari menjadi manusia baru di dalam Kristus. Gabejolma nai baru di bagasan Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Adapun firman Tuhan ini adalah surat Paulus kepada jemaat Kristen yang ada di Kolose. Sepintas kami menjelaskan tentang jemaat Kristen yang ada di Kolose. Kolose ini adalah sebuah kota kecil. Tetapi walaupun kecil, Paulus hamba Tuhan tetap masih mengingat dan bersemangat untuk menyebarkan firman Tuhan lewat setiap surat-surat yang dikirimkannya kepada orang-orang Kristen. Dan pada saat itu yang terjadi di tengah-tengah jemaat Kristen yang ada di Kolose, sesungguhnya mereka sudah menerima kebaruan
hidup baru di dalam Kristus yang mereka tunjukkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Akan tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, ada ajaran yang berbeda dari ajaran firman Tuhan yang sesungguhnya, yang sudah mempengaruhi orang-orang Kristen di Kolose. Pengajaran-pengajaran sesat ini ternyata mempengaruhi perilaku mereka yang tadinya sudah hidup di dalam Kristus. Gabe mulak musena sida tu manusia lama. Mereka kembali lagi menjadi manusia yang menghidupi tabiat-tabiat keberdosaan. Oleh karena itu, Paulus datang kembali mengingatkan jemaat Kristen yang ada di Kolose, agar mereka hidup di dalam kehidupan yang baru. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Katanya di dalam ayat yang ke-7. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi lewat surat ini, kembali Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Kolose. Kamu telah menjadi ciptaan yang baru. Kamu adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kekuatan di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, matikanlah di dalam dirimu. Pada ayat yang kelima dikatakan Paulus, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apakah itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Itu sama dengan penyembahan berhala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tegas firman Tuhan katakan, itu adalah penyembahan berhala. Segala bentuk perilaku-perilaku abmoral itu adalah perilaku penyembahan kepada berhala. Itu adalah ketundukan kepada keinginan-keinginan daging. Tidak ada lagi rasa takut dan hormat akan Tuhan. Lalu jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan lagi pada ayat yang ke-7. Buanglah semuanya ini dari dirimu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita jujur mengoreksi diri kita. Adakah kita masih mencintai, masih menyukai, dan memelihara dengan baik perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan ini? Bagaimana kesetiaan kita di tengah-tengah rumah tangga? Bagaimana kesetiaan kita di dalam menjaga dan menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah amarah, kecurangan, fitnah, kata-kata kotor masih menguasai pikiran, diri dan perilaku kita? Ini menjadi ajakan untuk mengoreksi diri kita. Mari kita tinggalkan itu. Mari kita bertobat. Mari kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang telah dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Jangan lagi roh ataupun keinginan-keinginan dunia ini. Apakah di rumah yang masih terdengar dalam kehidupan kita sehari-hari itu masih amarah, itu masih kata-kata kotor? Bapak Ibu,
Firman Tuhan mengajak kita bersama-sama bertobat. Mari kita hentikan perbuatan-perbuatan itu. Jangan sampai anak-anak kita mengalami trauma, mengalami ketakutan, bahkan gangguan mental hanya karena kemarahan-kemarahan yang tidak terkontrol, yang tidak terarah dari diri kita para orang tua. Atau kepada anak-anak kami, mari kita koreksi. Apakah kita masih dikuasai amarah ketika misalkan nasihat orang tua datang menghampiri kita? Ketika teguran dari para guru kita, dari para orang tua kita, saudara-saudara kita datang menghampiri kita, apakah kita menanggapi itu dengan amarah? Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan katakan hari ini, mari menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Mari meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Atau bahkan dikatakan Tuhan, itu adalah perbuatan-perbuatan penyembahan berhala. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Paulus kembali mengingatkan jemaat Kristen yang ada di Kolose. Di dalam kamu menjadi manusia yang baru. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang yang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, ajakan firman Tuhan kepada kita menjadi manusia yang baru. Mari tidak membangun sekat atau batas-batas dengan sesama kita. Jangan membeda-bedakan. Saya adalah keturunan yang terhormat, sedangkan dia adalah orang-orang yang terhina. Tidak ada. Jangan membangun sekat atau batas atau tembok atau pemisah di antara kita. Yang berdosa, yang sudah bertobat, semuanya mari bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam hati yang baru, pikiran yang baru, yaitu hati dan pikiran yang dikuasai oleh Tuhan. Hati dan pikiran yang sungguh-sungguh menghormati keberadaan Tuhan. Mari kita malu Bapak Ibu dengan perilaku-perilaku lama yang tidak sesuai dengan kerinduan Tuhan dari diri kita. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tentang menjadi manusia yang baru. Ada sebuah cerita yang bisa menggambarkan betapa sulitnya kita manusia, khususnya orang-orang Kristen, menanggalkan manusia lama kita. Menanggalkan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi di sebuah kota ada seorang pengemis. Pengemis ini tampakannya begitu kotor. Pakaiannya compang-camping, robek, tidak beraturan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dia sangat kotor, dia sangat lusuh. Tetapi ada seorang pemuda Kristen yang baik memperhatikan pengemis ini. Suatu ketika dia berjanji di dalam hatinya, Tuhan, saat ini aku mau wawancara di dalam pekerjaan yang sedang ku lamar. Jika Tuhan kelak mengizinkanku diterima bekerja di perusahaan ini,
saya berjanji akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Pertama-tama, saya akan membantu pengemis yang saya selalu lewati ketika saya datang ke perusahaan ini. Bapak Ibu, dan baiknya Tuhan mengabulkan doanya. Dia masuk, lolos ke perusahaan ini. Dan ketika dia mendapatkan gaji yang pertama, dia belikan baju yang bagus, pakaian yang bagus dari sebuah toko ternama di kota itu. Dia beli itu baju setelah dia sesuaikan dengan ukuran si pengemis tadi. Lalu dia belikan makanan dari sebuah restoran yang cita rasanya sudah terkenal, enak. Setelah dia bungkus ini pakaian dan makanan ini, dia datang menghampiri si pengemis tadi. Dia katakan begini, "Pak, ini ada baju yang rapi, yang baru yang saya belikan. Pakai ya Pak, biar bajunya enggak kotor seperti ini lagi, biar Bapak enggak bau. Lalu ini makanan, nanti Bapak makan ya. Dan ini ada sedikit saya berikan untuk menopang kehidupannya Pak." Dia sampaikan amplop yang berisi uang. Bapak Ibu, dia begitu bangga. Dan sebenarnya gajinya itu murni itu diberikannya kepada si bapak ini. Dikorbankannya itu semuanya. Apa yang seharusnya menjadi miliknya itu diberikannya kepada si pengemis ini. Demi untuk si bapak ini memiliki kehidupan yang baru. Dia boleh bersih, dia boleh rapi. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sepulang dia dari kantor, dia melihat si pengemis ini, baju yang tadi dibelikan, bajunya itu dibuatnya di kepalanya. Lalu diikatkan gabehera saung-saung molo mangula di ladang. Kalau kita bekerja di ladang itu ya pakai saung-saung begitu. Lalu kemudian celana yang dibelikan itu dibuat alas tempat duduknya di tanah yang kebetulan tanah ini becek begitu. Dia duduk di atas celana itu. Dan dia tetap memakai bajunya yang jorok itu. Dia tetap mencintai bajunya yang kotor itu dan penampilannya yang lusuh itu. Dan makanan itu dimakannya begitu saja, lalu di sampahnya dicampakkan begitu saja di sekitarnya. Tanpa menjaga kebersihan dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sering sekali itu adalah gambaran diri kita. Apa yang dilakukan pengemis ini adalah gambaran orang-orang Kristen yang sesungguhnya sudah diberikan kehidupan yang baru. Sudah diberikan keselamatan. Sudah diberikan status yang baru. Keselamatan, kehidupan yang kekal. Dia disucikan. Dia dibersihkan dari dosa-dosa. Tetapi sering sekali perilaku yang kita tunjukkan adalah perilaku seperti si pengemis itu. Kita lebih suka menampilkan dan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang penuh dosa, celah, kotor dan najis. Kita lebih mencintai memakai pakaian yang lama. Manusia lama kita yang mencintai percabulan, kenajisan, nafsu jahat, amarah, dengki, kata-kata kasar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sedangkan pakaian yang baru yang Tuhan Yesus telah anugerahkan lewat pengorbanan darahnya yang kudus yang diberikan kepada kita.
kita abaikan begitu saja. Kita sia-siakan begitu saja. Dan arga dihita. Tidak berharga bagi kita. Duduk hanya sebagai alas. Tidak kita kenakan sungguh-sungguh. Tidak kita ragakan, tidak kita hidupi Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Jika kita sadari kita masih di tahap itu, maka sebagaimana tadi kita katakan di dalam hati kecil kita, betapa bodohnya pengemis itu, maka katakanlah itu pada dirimu. Betapa bodohnya aku. Betapa malangnya aku. Tuhan Yesus sudah menebusku. Sudah menganugerahkan kehidupan yang baru. Penebusan di dalam darahnya yang mahal. Kenapa tidak kuhargai dengan cara hidup yang baru? Hati dan pemikiran yang baru. Pola pikir yang baru. Kenapa tidak kuhidupi? Katakan pertama-tama kepada diri kita sendiri. Betapa saya menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ada pertobatan hari ini, di sini saat ini. Ada pertobatan dari diri kita. Ada perubahan dari diri kita semua. Dan kita semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hati Tuhan disenangkan. Dan kita bersuka cita. Karena kita dimampukan oleh Tuhan. Dan kita kuat melawan godaan si iblis yang selalu menerkam kita setiap saat. Mari Bapak Ibu, jika kita merindukan perubahan dalam hidup kita, jika kita merindukan berkat di dalam kehidupan kita, pertama-tama rindulah untuk bertobat. Rindulah untuk membaharui diri. Rindulah untuk memiliki pola pikir yang baik. Saat itu terjadi berkat-berkat Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan akan percayakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang masih Engkau perkenankan, Engkau sampaikan kepada kami. Itu adalah kekuatan bagi kami. Itu adalah berkat yang tidak bisa kami bayar ya Tuhan. Hanya firman-Mu ya Tuhan, pelita yang menerangi jalan kami. Hanya firman-Mu ya Tuhan, tongkat yang menuntun kami di jalan yang terjal, di jalan yang licin. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kesetiaan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Bukan karena kelayakan kami. Bukan karena kami telah melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu Tuhan menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Kami rindu menjadi ciptaan yang baru. Memiliki cara hidup yang baru. Yang berkenan kepada Tuhan. Dan semestinya ini terus menerus. Sepanjang hidup kami lakukan. Ketika kami jatuh. Kami kembali bangun. Hidup di dalam Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Di dalam melakukan firman-Mu. Tidak hanya mendengar. Tidak hanya menjadi pemberita. Tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita, kami bacakan dari Amsal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, lewat kasih, keadilan, dan damai sejahtera serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai dan sukacita, dan hidupilah firman Tuhan yang telah engkau dengarkan hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. GKP Lubusikam berada di Desa Lubusikam, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.
GKPI Lubuk Sikam dirintis sejak tanggal 31 Juli 2016 dan diresmikan pimpinan Sinode GKPI Bapak Bishop Pandita Abdul Hutauruk pada tanggal 27 September 2023. Adapun jumlah jemaat GKPI Lubuk Sikam adalah 21 kepala keluarga. Walau jumlah kami hanya sedikit, tapi semangat memuji Tuhan lewat gereja ini sungguh sangat besar. Ini tampak dari kekompakan dan kebersamaan kami, seperti gotong royong, sama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membangun dan mendukung program GKPI yang kami cintai. Ibadah di gereja GKPI Lubuk Sikam, hari pertama ibadahnya bahasa Indonesia, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat bahasa Batak. Masuk jam 10 pagi. Kalau PP remaja hari-hari Sabtu, Punguan Nama hari Jumat, Punguan Nina hari Minggu pulang gereja. Pertanyaan kami lakukan di gereja GKPI Lubuk Sikam minggu ketiga tiap bulannya. Saat ini kami sedang bergumul untuk sebuah kerinduan membangun gedung gereja dari semi permanen menjadi permanen. Dalam hal ini, jika Bapak, Ibu, saudara-saudari berkenan mendukung upaya kami, bolehlah kita saling mendoakan dan mendukung. Bagi saudara-saudara kami yang menonton rekaman TV Nusantara, kami ucapkan banyak terima kasih, dan seluruh saudara-saudara kami yang menonton, semoga GKPI jaya dan tetap bersemangat di Desa Lubuk Sikam. Terima kasih.